Dengan Bukan. Masih untuk nggak tahu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi waqafa. Summa salatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi ahlus sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini Allahu Azza wa Jal memberikan kesempatan kita untuk kita bisa belajar bertepatan di hari Ahad, dan pada malam ini telah masuk di malam 6 Zulhijjah, yang menandakan tidak lama lagi kita akan melaksanakan ibadah Idul Kurban. Dan kemarin telah kita laksanakan beberapa runtutan kegiatan yang diselenggarakan oleh Mars. Yang pertama, bekal panitia kurban, kemudian bekal di bulan Zulhijjah, dan insya Allah yang terakhir yaitu adalah bekal pekurban. Kemudian ini ada beberapa masail-masail yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan atau permasalahan yang berkaitan dengan udhiyah yang diambil dari kitab Fathul Qorib, syarah dari Matan Abi Suja. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas di 16 masail yang termaktub di dalam kitab Fathul Qorib. Untuk yang pertama, yaitu kita membahas tentang apakah pengertian udhiyah, apakah definisi dari udhiyah. Ini adalah pembahasan kita pertama pada malam hari ini, yaitu apa pengertian dari udhiyah. Maka bisa kita lihat di dalam e-book yang dibagikan, pengertian dari udhiyah adalah sebutan untuk binatang ternak yang disembelih pada hari raya kurban dan hari tasyrik yang meliputi 11, 12, 13 bulan Zulhijjah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allahu Azza wa Jalla. Maka pertama kita harus paham bahwasanya ini adalah binatang sebutan untuk binatang ternak. Maka masuk di dalamnya tiga kategori. Yang pertama itu unta, yang kedua sapi atau kerbau, yang ketiga kambing ataupun domba. Yang disembelih pada hari raya kurban. Berarti yang disembelih pada hari raya kurban. Hari raya kurban yaitu pada 10 Zulhijjah dan hari tasyrik. Dan hari tasyrik yaitu pada tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allahu Azza wa Jalla. Nah, di sini maka ketika disebut hari raya kurban 10 dan termasuk hari raya tasyrik 11, 12, 13, maka di dalamnya ini mencakup walaupun malam hari tasyrik. Jadi misalnya panitia banyak sekali membawa hal-hal
kambing banyak, adanya sapi juga mungkin ratusan atau mungkin 200 300 sehingga tidak bisa dikerjakan sepertinya di tanggal 10, 11, 12 untuk paginya maka boleh menyembelihnya di malam hari. Tapi memang dalam mazhab ini makruh, yang utamanya dikerjakan di siang hari. Dan di dalam mazhab Syafi'i itu memang 11, 12, 13. Tapi di dalam tiga mazhab lain, yaitu di Maliki, Hanafi, dan Hambali, hari tasyrik itu hanya dua, 11 dan 12. 11 dan 12. Pengecualiannya hanya di mazhab Syafi'i, ada sampai tanggal 13 di bulan Zulhijjah. Baik. Nah, mazhab lain berarti hanya dua. Dan syarat untuk bisa mengerjakannya itu dengan syarat setelah melaksanakan 2 rakaat khafifah dan 2 khutbah khafifah. Kalau kurang dari itu maka tidak bisa. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau misalnya 2 rakaat khafifah yaitu sholat sunnah id dan kemudian 2 khutbah khafifah itu selesai di misalnya sholat id dimulai jam 6, kemudian adanya sholat id dan 2 khutbah id selesai di jam 6 lebih 20, maka bisa dilaksanakan setelah itu. Kalau sebelum itu, misalnya jam 6 lebih 10, itu waktu yang sepertinya sulit untuk melaksanakan 2 sholat dan 2 khutbah, maka tidak bisa. Maka syaratnya setelah itu. Kalau misalnya ternyata sudah disembelih sebelum melaksanakan sholat id atau setelah hanya melaksanakan sholat id sebelum melaksanakan atau sebelum melaksanakan khutbah, maka hitungannya adalah sedekah. Tidak bisa dihitung sebagai hewan hewan udhiyah. Maka hitungannya adalah hewan hewan sedekah. Baik. Itu eh, pembahasan pertama. Jadi memang sebutan untuk binatang ternak yang disembelih pada hari raya kurban dan hari tasyrik 11, 12, 13 dalam mazhab Syafi'i, sedangkan dalam mazhab lain hanya 2 hari, yaitu di mazhab Maliki, Hambali, dan Hanafi. Kemudian pembahasan selanjutnya kita membahas apakah hukum udhiyah melaksanakan kurban. Apakah hukum melaksanakan kurban? Hukum melaksanakan kurban, maka sebagaimana yang tertulis yang ada kita dapati di dalam pembahasan kita hari ini, maka hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah, sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah berarti adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Sunnah yang sangat sangat dianjurkan. Nah, hukum sunnah muakkadah ini bagi setiap muslim berakal, balik, mampu. Muslim berakal, balik, mampu. Dan standar mampu di sini ialah memiliki kelebihan. Jadi, orang yang mau berkurban memiliki kelebihan dari kebutuhan dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya di hari raya kurban dan hari tasyrik. Yaitu siapa? Ya mungkin anaknya, istrinya, ataupun siapapun yang tinggal bersama dia. Nah, ini adalah hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Kemudian, ingat di sini koidnya harusnya adanya kebutuhan dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya di hari raya kurban. Di hari raya kurban berarti tanggal 10 Zulhijjah dan hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Selanjutnya, apabila dalam satu rumah ada lebih dari satu penghuni, maka hukumnya menjadi sunnah kifayah. Hukumnya menjadi sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu seperti halnya azan. Itu sunnah kifayah. Iqomah, sunnah kifayah. Menjawab salam, sunnah kifayah. Menjawab orang bersin, ya. Alhamdulillah yarhamukallah yahdikumullah yuslihu balakum. Atau assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu semua adalah hitungannya adalah sunnah kifayah atau sunnah yang mencukupi. Maka bila ada dalam satu rumah ada lebih dari satu penghuni, maka hukumnya menjadi sunnah kifayah. Sehingga ketika salah satu dari mereka ada yang melaksanakannya, sudah mencukupi dari yang lain. Jadi misalnya di dalam satu rumah ada seorang suami, istri, dan anaknya 3. Kemudian sang suami itu berkurban dengan 1 kambing, maka itu adalah sunnah kifayah. Sehingga anggota yang lainnya itu sudah mencukupi dari yang lainnya. Dari yang lainnya itu sudah mencukupi karena adanya sang suami yang berkurban. Namun apabila ternyata si istri mau kurban juga, ternyata anak-anaknya mau kurban juga, maka ia tetap mendapatkan pahala pahala kesunahan. Ya.
Maksudnya sudah mencukupi itu adalah yang lainnya sudah gugur kewajibannya, sudah gugur keharusannya. Dan ini ingat, dalam satu rumah ada lebih dari satu penghuni. Tapi misalnya satu penghuni ini ibarat satu keluarga. Jadi kalau satu keluarga ayah kurban, maka ibu dan anak sudah gugur. Tapi kalau misalnya satu rumah ada keluarga, ada bapak, ada ibu, ada kakak, ada adik, ada adiknya kakak atau iparnya, maka kewajiban jadi satu rumah itu banyak penghuninya, ada ya ada keluarga besar yang tinggal di situ semua itu, maka yang menjadi kewajiban adalah keluarga yang dimaksud adalah bapak, anak, dan istri. Sehingga keluarganya lain itu tidak termasuk di dalam sunnah kifayah apabila salah satu keluarga besarnya ada yang berkurban. Kemudian kita masuk ke masalah selanjutnya, kapan hukum berkurban menjadi wajib? Kurban menjadi wajib karena sebab nazar. Nazar. Yang menjadi wajib karena sebab nazar. Nazar ini ada dua macam. Yang pertama nazar hakiki, nazar hakiki. Yang kedua nazar hukmi. Nazar hakiki dan nazar hukmi. Apa itu nazar hakiki? Nazar hakiki itu adalah seperti ucapan. Misalnya, wajib atasku untuk Allah berkurban dengan kambing ini. Jadi dia mewajibkan atas diriku sendiri untuk Allah berkurban dengan kambing ini. Jadi dia mewajibkan dirinya sendiri. Sedangkan nazar hukmi itu seperti ucapan, aku jadikan kambing ini sebagai kurban. Aku jadikan kambing ini sebagai kurban. Maka itu seolah-olah sudah menjadi nazar hukmi. Nazar nazar hukmi. Yang kedua ini, walaupun dia belum berniat, walaupun dia belum berniat, kurbanku ini. Jadi seandainya dia mengatakan kurbanku ini, aku jadikan ini sebagai kurban. Ya. Maka gimana solusinya? Solusinya lebih baik di dalam hati. Ini sering sekali terjadi di antara kaum muslimin. Itu sebenarnya jatuhnya ke nazar, nazar hukum. Aku jadikan kambing ini sebagai kurban, ini kambing kurbanku dan sebagainya. Maka bolehnya dalam hati. Ataupun ketika menyerahkan ke pengurus kurban, ya kita kasih saja itu dalam niat kurban. Atau kita mengatakan ini adalah hewan kurban sunnahku. Nah, jadi bisa gitu opsinya. Ini adalah hewan kurban sunnahku. Kalau kita jadikan, aku jadikan kambing ini sebagai kurban, ini kurbanku. Maka ini dinamai dengan nazar hukmi. Nazar, nazar hukmi. Harus dia berikan kambing tersebut sebagai kurban. Kalau dia mengatakan eh, ini adalah hewan kurban sunnahku, ya memang nanti akan dihukumi sebagai kurban sunnah, kurban kurban sunnah. Taib. Kemudian masalah yang keempat, apa saja jenis binatang yang sah digunakan untuk berkurban. Maka tidak sah berkurban kecuali dengan unta, kemudian sapi, kemudian sapi atau kerbau, kemudian yang ketiga kambing ataupun domba. Ya, ini adalah tiga hewan kurban. Ya, tiga hewan kurban yang sah untuk berkurban. Sehingga apabila ada seorang berkurban selain dari tiga ini, mungkin dengan dengan ayam ataupun mungkin dengan hewan-hewan lainnya, maka tidak bisa karena dicukupi dengan tiga ini. Dan tidak ada perbedaan antara yang jantan dan betina dalam hal keabsahan, sehingga kita boleh mau kurban jantan betina itu boleh saja, walaupun yang lebih utama di dalam fikih kita di mazhab Syafi'i adalah berkurban dengan yang jantan, berkurban dengan yang jantan. Selanjutnya, yang kelima, apa syarat binatang kurban, apa saja syarat binatang yang mencukupi dalam berkurban. Maka di sini ada tiga. Ada tiga. Yang pertama yang kita berbahas yaitu masalah kambing. Nah, kambing, kambing atau ada domba juga. Nah, domba, kita bahas domba dulu. Domba ini atau ad-dha'n itu harus berusia 1 tahun dan menginjak 2 tahun. Jadi 1 tahunnya harus sempurna dan menginjak 2 tahun. Syaratnya berarti 1 tahunnya harus sempurna usia si domba. Atau yang sudah berganti berganti giginya. Kalau dalam bahasa Jawa sudah poel. Dan ini kalau sebagian orang mungkin ngelihat 1 tahun sudah nyembeli dombanya,
Mungkin ini ada ngambil juga mungkin pendapat dari Imam Ahmad. Boleh di bawah 1 tahun. Boleh di bawah 1 tahun. Kalau di Syafi'i, sebenarnya di mazhab Syafi'i itu boleh dengan syarat yang pertama gigi serinya Ini sudah tanggal. ya matrik. Gigi serinya sudah Itu tanggal kelihatan. dan mencapai 6 bulan. Pertama, jadi gigi serinya sudah tanggal, kemudian sudah mencapai 6 6 bulan, gitu ya. Jadi harus sampai kepada 6 bulan dan gigi serinya yang depan harus sudah tanggal. Kemudian kalau maes ataupun kambing kacang ini berusia 2 tahun, ya, berusia 2 tahun dan menginjak menginjak tiga tahun. Kalau sapi gimana? Sapi berusia 2 tahun. 2 tahunnya ini adalah 2 tahun yang sempurna dan menginjak tiga tahun. Kalau unta berusia 5 tahun secara sempurna dan menginjak di usia enam tahun. Dan memang unta itu tidak ada yang menyembelih di Indonesia karena tidak ada hewan ini yang ada di Indonesia. Baik. Selanjutnya di pembahasan keenam cukup untuk berapa orang masing-masing binatang kurban yang ada di atas. Jadi cukup untuk berapa orang masing-masing binatang kurban yang ada di atas. Yang pertama, 1 ekor unta atau sapi. 1 ekor unta atau sapi itu cukup untuk 7 orang. Cukup untuk 7 orang. Baik jenis ibadah mereka sama atau berbeda. Baik ibadah mereka sama atau beda. Jadi pertanyaan gini, apakah ketujuhnya harus niat kurban semua? Apakah ketujuhnya harus niat kurban semua? Maka jawabannya tidak harus. Jadi memang 1 ekor unta atau sapi itu 7 orang. Baik jenis ibadah mereka sama ataupun berbeda. Misalnya 7 orang, ternyata 4 orang berniat kurban. Oke, 2 orang lagi berniat akikoh 6. Sehingga yang satunya lagi dia berniat untuk al-hadyu. Ini 7 orang beda. Ada yang kurban, ada yang akikoh, ada yang hadyu. Ini boleh. Walaupun tujuhnya satu hewan kurban, tapi 7 orangnya niatnya beda-beda. Itu boleh. Begitu pula ya, begitu pula jikalau sebagian berniat kurban, sebagian lagi berniat untuk dikonsumsi dagingnya dan sebagian lagi diniatkan untuk dijual. Nah, nah, misalnya ini sering ada pertanyaan, kalau misalnya satu kelas itu mengadakan urunan kurban, urunan kurban. Kemudian di atas namakan satu kelas tersebut. Di atas namakan satu kelas tersebut. Jadi ya satu kelas atau 7 orang berserikat, maka satu pun tidak ada yang sah kurbannya gitu. Kenapa? Karena akan dinamakan bareng-bareng. Ini satu kambing atas nama 30 orang, nggak bisa. Ataupun 30 orang ini atau satu sekolah kurang lebih ada 300 orang di atas namakan satu sapi ini di atas namakan untuk 300 orang, maka tidak bisa. Kenapa? Karena memang hitungannya adalah dari jumlahnya. Kalau kambing berarti satu, kalau sapi ataupun unta berarti 7 orang. Maka solusinya gimana? Solusinya kalau misalnya berserikat bersama-sama, ya. Jadi kalau sekelas sembelihan mau nyembelih bersama-sama, maka kalau kambing kasih aja satu nama, misalnya ketuanya, wakil ketuanya, gurunya, kepala sekolahnya. Kalau bareng-bareng tuh sapi 7, maka kasihlah nama kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara dan sebagainya. Asal 7 orang. Sehingga nanti bisa dinamakan atas 7 orang ini dan nanti 7 orang ini bisa meniatkan untuk teman-temannya yang lain, gitu ya. Sip. Kemudian 1 ekor kambing hanya cukup untuk 1 orang. Apabila ia mengikut sertakan selainnya dalam hal pahala, maka diperbolehkan. Nah, ini misalnya saya mau kurban kambing atas nama diri saya sendiri, tapi saya ikut menyertakan nama bapak saya, ibu saya untuk mendapatkan pahala, itu boleh. Itu itu boleh. Ataupun anak saya, adik-adik saya itu adalah boleh. Taib. Eh, dan ini ya, ini ada salah satu pembahasan juga. Di poin ketujuh bisa kita lihat, apakah jenis binatang kurban yang paling utama dan apakah berkurban satu kambing lebih utama daripada patungan sapi 7 orang?
Maka jawabannya, kurban yang paling utama adalah unta, kemudian sapi, lalu kambing. Ya, yang paling utama, unta, kemudian sapi, lalu kambing. Standar keutamaan ini dilihat dari banyaknya daging, banyaknya, banyaknya daging. Ya, karena pada umumnya daging unta lebih banyak dibandingkan dengan daging sapi, dan tentu daging sapi lebih utama, lebih banyak daripada daging daging kambing. Ya. Dan satu ekor kambing lebih utama daripada patungan bersama orang lain melaksanakan kurban dengan satu unta ataupun sapi. Jadi kalau ditinjau lebih utama mana? Kalau sendiri, misalnya saya mau kurban, saya punya uang banyak, yang lebih utama dia unta sendiri. Kemudian apa? Sapi sendiri. Kemudian apa? Kambing sendiri. Tapi misalnya uangnya terbatas, hanya misalnya 3 juta, sehingga hanya bisa beli satu hewan kurban saja. Maka lebih utama bagi dia hanya berkurban dengan kambing saja. Kambing tidak usah ikut musyarakah di dalam sapi. Karena yang lebih utama itu adalah banyaknya darah yang disembelih atau hewan yang disembelih sehingga darahnya itu makin banyak. Ya, jadi lebih utama 7 kambing sendiri-sendiri daripada satu musyarakah sapi. Karena karena goalsnya atau poin intinya bukan dari besarnya, akan tapi banyaknya darah yang ditumpahkan. Karena ini adalah eh, memang disebut dengan uthiyah. Uthiyah. Jadi memang banyaknya jumlah hewan kurban yang dikeluarkan darahnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allahu Azza wa Jalla. Kemudian yang kedelapan, apa saja cacat yang menyebabkan hewan tidak dijadikan kurban? Yang pertama adalah hewan yang buta matanya satu. Jadi kalau hewan cacat ya, hewan cacat itu tidak boleh disembelih, tidak boleh sembelih. Hewan cacat tidak boleh disembelih untuk kurban. Tapi kalau selain kurban itu boleh. Ini kita membahas masalah kurban karena kita ingin memberikan sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla dengan pemberian yang terbaik. Kurban itu dalam rangka taqarruban ilallah, pendekatan diri kepada Allah. Maka kita harus memberikan yang terbaik. Ya, termasuk ketika kita memberikan sesuatu itu dalam hewan kurban, kita memberikan yang terbaik juga. Maka hewan yang kalau hewan cacat itu disembelih boleh, tapi kalau untuk kurban itu nggak boleh. Ya. Maka kaidahnya, ini harus kaidah yang kita pahami bersama, bahwasanya segala sesuatu yang mengurangi daging maka tidak bisa dikurbankan. Segala sesuatu yang mengurangi daging maka tidak bisa dikurbankan. Contohnya gimana nih? Hewan yang buta satu matanya, meskipun ya al-aura, ya, maka ya Dajjal sering disebut dengan aura. Ya, kenapa? Karena matanya buta satu, matanya buta buta satu. Meskipun bulatan matanya masih utuh, masih masih utuh. Nah, ini al-aura ini seperti apa? Seperti katarak, picek, warna putih. Bulatan matanya masih utuh, tapi sudah mulai putih semua. Sehingga dia udah nggak bisa melihat lagi. Ini termasuk. Bila buta kedua matanya, itu disebut dengan amya. Maka lebih tidak sah lagi. Satu mata saja tidak sah. Pamimba bi aula kedua matanya tidak bisa melihat, maka lebih tidak sah lagi. Kemudian yang kedua adalah hewan yang pincang. Hewan yang pincang. Yang nampak sangat jelas pincangnya. Nah, ini adalah al-arja al-bayin arja. Al-arja al-bayin arja. Jadi memang hewan yang pincang yang nampak jelas sekali pincangnya. Meskipun pincang tersebut terjadi saat apa? Bisa disebut saat membaringkan hewan tersebut disebabkan gerakannya ketika akan disembelih. Mungkin sebab panitia atau mungkin gerakannya sendiri dari hewan kurban itu maka tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tidak, tidak boleh. Nah, ini kaidahnya gimana sih hewan pincang? Hewan pincang itu seperti kalau hewan pincang ini digembalakan, ketika digembalakan dia tertinggal jauh. Jadi ketika seorang pengembara atau seorang pengembala ingin mengembalakan domba-dombanya atau kambing-kambingnya, misal ada 10, itu satu tertinggal jauh atau dua tertinggal jauh, yaitu karena sebab pincang dan sebagainya. Nah, itu maka tidak boleh. Mimbabi aula buntung lebih utama lagi maka buntung orang yang apa kambing yang buntung maka tentu tidak bisa.
Karena yang pincang saja tidak bisa. Oke, yang buntung lebih lebih tidak bisa. Kemudian yang ketiga, di sini katakan al-maridoh al-bayyin marduha. Ya, hewan yang nampak jelas sakitnya, yang nampak jelas jelas sakitnya. Nah, ketiga cacat di atas tidak mempengaruhi keabsahan kurbannya bila hanya sedikit. Ya, ya, hewan yang nampak jelas sakitnya. Kalau sakitnya dikit nggak apa-apa. Ya, kalau pincangnya dikit nggak apa-apa. Kalau buta matanya atau ya dikit aja nggak apa-apa. Tapi parah baru, kalau parah baru tidak bisa. Ini hanya sedikit. Kemudian yang keempat adalah al-ajfa, yaitu hewan yang hilang sum-sum tulangnya disebabkan terlalu kurus. Jadi memang hewan yang sangat kurus sekali sehingga akalnya hilang, semua hilang. Itu disebabkan terlalu terlalu kurus, terlalu kurus. Ini ada B, ada catatan. Catatannya yaitu adalah cacat-cacat di atas menyebabkan kurban tidak sah. Ya. Yang keempat tadi, karena secara tidak langsung mengurangi daging hewan, mengurangi daging hewan. Sebab hal-hal tersebut mempengaruhi nafsu dan pola makan. Ya. Otomatis karena cacat, ya mereka mempengaruhi nafsu. Hewan kalau buta nafsu makannya berkurang, pola makannya juga, pincang juga, nampak jelas sakitnya juga, terlalu kurus juga gitu ya. Ini akan mengaruhi nafsu dan pola makan yang tentu akan berdampak pada kuantitas daging hewan kurban tersebut, hewan cacat tersebut. Maka penulis matan Al-Qadhi Abu Suja hanya menyebutkan 4 cacat bukan untuk pembatasan. Karena yang menjadi ukuran atau dobitnya adalah segala macam cacat. Ya, ini dobitnya. Segala macam cacat yang mengurangi daging baik secara langsung halan ataupun tidak langsung. Ataupun tidak langsung. Kemudian yang kesembilan, sebutkan saja cacat-cacat lainnya beserta hukum keabsahannya di dalam kurban. Nah, maka kurban ini itu ada yang sah dan ada yang tidak sah. Yang sah itu yang pertama ini hitungannya sah ya. Yang terpotong dua pelir ya, mohon maaf. Ya, dua pelirnya atau zakarnya. Jadi kalau hewan kurban terpotong dua pelirnya atau zakarnya maka sah, sah. Yang kedua, yang terpotong tanduknya. Bila memang tidak berpengaruh terhadap daging. Tapi kalau terpotong tanduknya ternyata ikut juga daging-daging di dalam ataupun isi di dalam sebagian dari tanduknya atau mungkin bagian dari kepala si kambingnya itu maka tidak sah. Yang ketiga, tidak memiliki tanduk ya atau al-jalha, tidak memiliki tanduk maka nggak apa-apa. Kalau dapat kambing tidak memiliki tanduk tidak masalah. Maka ini adalah cacat-cacat tersebut tidak mempengaruhi keabsahan kurban karena ada pada bagian yang tidak untuk dimakan pada umumnya. Tidak untuk dimakan pada umumnya. Tidak ada yang makan pelir ataupun tanduknya dan sebagainya. Ini adalah yang tidak sah. Yang pertama terpotong seluruh atau sebagian telinganya. Jadi kalau ada yang terpotong seluruh atau sebagian telinganya, seluruh ya, seluruh ataupun sebagian maka tidak sah, tidak sah. Kalau cuma robek itu tidak apa-apa, robek tidak apa-apa. Asalkan atau tidak terpotong seluruh atau sebagian telinganya. Kalau cuma potong tercuil dikit saja tidak masalah. Yang menjadi masalah jika memang telinga hewan kurban itu terpotong semua. Itu nggak boleh. Karena ada juga kita akan mendapati. Maka kita sebagai orang yang mau berkurban ketika milih kambing dan sebagainya harus dicek dulu. Apakah hewan ini benar-benar telinganya masih utuh? Itu harus dicek. Jangan ketika kita beli kita bayar, setelah bayar nanti dikirim, disembelih itu harus dicek dulu. Maka penting untuk nanti divideokan dulu. Oh ini telinganya masih utuh. Oh ini badannya sehat semua. Oh ini matanya bagus. Oh ini sudah masuk lebih dari 1 tahun kelihatan dari giginya. Itu harus dijelasin semuanya. Jadi jangan asal asal beli. Ini sehingga kita mau kurban harus tahu ilmunya dulu, ya. Nah, jadi kalau cuma terpotong dikit nggak masalah. Kemudian yang kedua, terlahir tanpa telinga. Memang ada hewan-hewan yang memang terlahir tanpa telinga, ya. Jadi dulu kita di Timur Tengah itu banyak sekali hewan kurban. Ya, kita bisa melihat banyak. Ada sebagian memang hewan-hewan itu tidak terlahir tanpa telinga. Itu tidak bisa. Atau yang ketiga, terpotong seluruh atau sebagian ekornya. Ya, terpotong seluruh. Ekornya hilang semua atau terpotong sebagian ekornya.
Itu nggak bisa. Kenapa? Karena cacat-cacat di atas membuat kurban menjadi tidak sah. Karena mengurangi daging hewan secara langsung. Mengurangi daging hewan secara langsung. Ya, kalau telinga hewan terpotong setengah, itu bagian yang bisa dikonsumsi. Ekor kambing juga bisa dikonsumsi. Nah, maka yang membuat sah dan tidak sah itu karena kalau sah itu tidak berpengaruh dari dagingnya. Kalau menjadikan tidak sah itu mengurangi daging hewan secara langsung. Maka kita harus jeli untuk mengetahui hewan kurban yang kita beli. Apakah telinganya sempurna? Apakah ekornya sempurna? Ataupun apakah matanya baik-baik saja? Apakah sudah mencapai waktu bisa disembelih dan sebagainya? Baik. Selanjutnya di permasalahan 10 dari 16 pertanyaan yang disusun adalah kapan waktu penyembelihan binatang kurban. Maka waktu penyembelihan binatang kurban itu dimulai saat terbitnya matahari. Saat terbitnya matahari pada hari raya kurban. Berarti kapan? 10 Zulhijjah. Dan berlalu kadar waktu yang cukup. Sebagaimana yang kami bahas tadi di awal. Sholat 2 rakaat khofifah dan 2 khutbah khofifah. Jadi setelah pastikan sudah masuk 10 Zulhijjah atau hari raya kurban dan berlalunya kadar waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat dua rakaat dan 2 khutbah ringan. Contohnya berarti kapan? Ya, berarti 20 menit. Kira-kira 2 rakaat singkat dan 2 khutbah singkat itu 20 menit. Jadi misalnya jam 6 sudah mulai masuk waktunya. Kemudian dihitunglah jam 6.20 itu baru boleh untuk memulai hewan hewan kurban. Ternyata terburu-buru. Jadi misalnya baru melaksanakan sholat 2 rakaat atau jam 6 lebih 7 atau jam 6 lebih 10 itu sudah disembelih duluan hewan kurban ya. Belum sempat untuk melaksanakan 2 khutbah ringan, maka itu hitungannya adalah bukan hitungan hewan kurban, tapi hitungannya adalah hitungan hewan hewan sedekah. Kapan berakhirnya? Berakhirnya adalah terbenam matahari pada hari akhir tasyrik, yaitu pada tanggal 13 Hijriah. 13 di bulan Zulhijjah. 13 di bulan Zulhijjah. Dan ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada hari akhir tasyrik ini untuk mazhab Syafi'i. Kalau di mazhab Hambali, Maliki dan Hanafi itu maka pada tanggal 12 Hijriah. Kemudian, pertanyaan yang 11, apa saja yang disunnahkan saat penyembelihan hewan hewan kurban? Maka yang disunnahkan saat penyembelihan hewan kurban itu adalah pertama membaca basmalah. Membaca basmalah. Hukum membaca basmalah dari dalam mazhab adalah sunnah. Apabila seorang lupa membacanya, maka hewan sesembelihan tetap halal. Tetap tetap halal. Maka kalau ada orang menyembelih hewan apapun ya, termasuk hewan kurban, lupa menyebut basmalah, itu tetap tetap halal karena hitungannya adalah sunnah. Jadi menyebut Bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca salawat kepada Nabi. Salawat kepada Nabi itu ada dua, ada yang panjang, ada yang pendek. Yang panjang tentu salawat yang panjang ya, seperti mana di salat di tahiyat akhir kita, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, atau cukup dengan Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Itu sudah cukup. Kemudian yang ketiga adalah menghadapkan hewan kurban ke arah kiblat. Jadi memang hewan kurban itu diarahkan ke arah kiblat, yaitu menghadapkan leher hewan ke arah kiblat. Jadi lehernya akan disembelih ke arah kiblat ya. Begitu pula dengan orang yang mau nyembelih. Jadi ngambilnya ke arah menuju kiblat semua. Jadi leher hewan menuju kiblat dan orang yang menyembelih juga menuju kiblat. Kemudian membaca takbir 3 kali. Allahu Akbar eh, 3 kali, baik sebelumnya 3 kali ataupun setelah membaca basmalah. Baik sebelum atau setelah membaca basmalah. Jadi sebelumnya sudah takbir, setelah basmalah takbir juga. Ya. Kemudian berdoa agar kurbannya diterima. Nah, ini penting bagi seorang yang mau berkurban. Kita berdoa agar kurban kita diterima dengan mengucapkan doa. Salah satu doanya Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Ya Allah, hadhihi minka. Ini untukmu. Ya Allah, ini adalah dari engkau.
wa ilaika, dan untuk engkau fataqabbal, maka terimalah. Ini adalah doa doa berikut. Baik. Sunnah-sunnah lainnya, ini adalah sunnah-sunnah lainnya adalah mengasah pisau tidak di hadapan hewan sembelihan. Maka dilarang untuk mengasah pisau di hadapan hewan yang ingin kita sembelih. Kemudian membaringkan kambing pada sisi kiri tubuhnya. Jadi membaringkan sisi, ingat pada sisi kiri tubuhnya, dengan mengikat tiga kakinya, kecuali kaki kanan, ini sunnah ya, bagian yang belakang. Dan ini juga berlaku bagi unta, ya, termasuk sapi, kerbau, semuanya. Hanya saja kaki unta yang tidak diikat ialah yang kaki kiri bagian depan. Ya. Kalau tadi kecuali kaki kanan bagian belakang, kalau hewan lain, ya kaki kanan bagian belakang. Kalau unta yang tidak diikat adalah kaki kiri bagian depan. Ini sunnah. Kalau tidak dikerjakan tidak masalah. Tidak, tidak masalah. Ini sunnah di dalam mazhab mazhab Syafi'i gitu. Tujuannya apa? Tujuannya nanti tentu untuk memudahkan aliran darah dan sebagainya yang mungkin telah dibahas oleh para atibba. Selanjutnya di poin nomor 12. Apakah orang yang melaksanakan kurban boleh memakan daging hewan kurbannya? Nah, kurban ini perlu kita tinjau ada dua macam. Wah, jadi kurban itu ada dua macam. Ada kurban yang dinazarkan, ini disebut dengan al-mandhuroh yang dinazarkan. Yang kedua, kurban yang bersifat sunnah atau al-mutatawwiyah. Sifatnya sunnah. Nah, kalau kurban yang dinazarkan atau al-manzuro ini tidak boleh memakan apapun dari daging hewan kurban. Kalau sudah dinazarkan, ayah ingin menazarkan hewan kurban ini untuk disembelih di tempat ini, memang nazar, maka tidak boleh memakan daging kurban itu sedikit apapun. Bahkan wajib baginya menyedekahkan seluruh hewan kurbannya. Kalau dia memang meniatkan nazar. Sedangkan kalau dia meniatkan sunnah, maka dia boleh memakan sepertiga dari daging hewan kurban. Sepertiga dari daging hewan kurban. Kalau dia niatkan sunnah, sunnah. Selanjutnya, bagaimanakah pembagian daging yang paling utama untuk kurban yang bersifat sunnah? Ini ada tiga tingkatan pembagian kalau daging kurbannya memang diniatkan sebagai sunnah. Tingkatan yang utama dan yang paling utama adalah menyedekahkan semua bagian, semua semua bagian. Jadi memang menyedekahkan semua bagian ke- kecuali satu atau berapa cuil daging untuk dimakan oleh orang yang melaksanakan kurban. Ini sebagaimana yang ada di layar. Ini tingkatan pertama. Cuman diambil secuilnya saja, secuilnya saja. Dan yang paling utama untuk kita makan adalah bagian hati. Ingat, yang paling utama untuk dimakan adalah bagian hati dari hewan kurbannya itu. Misalnya sapi yang kita sembelih, maka paling utama adalah makan hati dari sapi, atau hati dari kambing, atau hati dari unta. Nah, tingkatan kedua adalah ini kalau hitam dimakan, hijau disedekahkan, kuning dihadiahkan ya. Ini yang tingkatan kedua adalah memakan sepertiganya. Jadi sepertiganya dimakan. Kemudian sepertiganya lagi bersedekah untuk sepertiga. Sepertiganya dibersedekahkan. Dan menghadiahkan sepertiga sisanya. Menghadiahkan sepertiga sisanya. Dihadiahkan. Dihadiahkan. Ya, mungkin misal pada siapa gitu sudah dihadiahkan. Kemudian tingkatan ketiga adalah memakan sepertiganya. Jadi sepertiga diambil dan bersedekah dengan 2/3 sisa untuk fakir miskin. Untuk fakir miskin. Jadi ada tiga tingkatan. Tiga tingkatan. Selanjutnya yang ke-14. Apakah hukum menyedekahkan daging kurban untuk fakir miskin? Apakah hukum menyedekahkan daging kurban untuk fakir miskin? Hukumnya wajib dengan syarat, ya, dengan syarat yang pertama dalam bentuk daging, bukan dari selainnya seperti kulit. Ya, jadi bentuk daging, kulit nggak bisa. Kemudian berupa daging mentah, bukan berbentuk masakan. Yang ketiga, dagingnya masih segar, bukan daging busuk.
Dan tidak ada kadar tertentu untuk daging yang wajib disedekahkan. Ya, tidak ada kadar tertentu. Terserah mau satu orang 3 kilo, 5 kilo, setengah kilo, seperempat kilo, terserah. Namun yang lebih utama adalah melakukan pembagian seperti yang dirincikan pada pertanyaan 13. Yang mana tadi pembagiannya ada 3 tingkatan. Yang pertama ambil secuil. Yang kedua sepertiga diambil, sepertiga disedekahkan, sepertiga dihadiahkan. Kemudian yang ketiga sepertiga diambil, sedangkan 2/3 adalah disedekahkan. Kemudian pertanyaan nomor 15. Bolehkah orang yang berkurban menjual sebagian daging hewan kurban? Maka hukumnya tidak boleh. Tidak boleh orang yang berkurban menjual sebagian daging hewan kurban. Maka tidak boleh, haram dan tidak sah menjualnya sedikit pun. Baik dari dagingnya, bulunya, kulitnya, tanduknya itu semua tidak boleh. Hukum ini berlaku baik pada kurban yang dinazarkan ataupun yang sifatnya sunnah. Aina. Hah? Udah, udah. Tinggal. Kemudian yang ke-16, bolehkah menjadikan bagian dari binatang kurban sebagai upah untuk tukang tukang jagal? Sebentar. Kita sih, kita sih. Baik. Kemudian yang ke-16, ke-16, bolehkan menjadikan bagian dari binatang kurban sebagai upah untuk tukang jaga. Jadi bagian, misalnya kulitnya, eh, ini antum ta'ala, al-an. Maka tidak boleh, ya haram. Karena hal ini seperti jual beli. Ya, namun apabila ia memberikan sebagiannya sedekahnya, maka hukumnya boleh. Jadi kalau ada kulit, maka bisa cuman disedekahkan, hukumnya boleh. Tapi untuk dijual atau ini bagian kulitnya jatah tukang jagal, itu tidak boleh. Karena nanti hitungannya sebagai upah. Tapi kalau disedekahkan, hukumnya boleh. Baik. Jadi itu ya, 16 masail yang kita bahas pada malam hari ini. Insya Allah apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat kita semua, baik yang mendengarkannya maupun nanti kita bisa memberikan info kepada siapapun yang ingin membahas permasalahan ini. Baik, nanti e-book akan kami share dan semoga bisa memberikan manfaat buat siapapun yang membaca ataupun mempelajari apa yang sudah kita pelajari. Baik, jadi itu Pak, Ibu, itu yang kami sampaikan. Semoga yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan. Sip. Jika tidak ada ya, dari kolom komentar juga tidak ada, kami tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Wa iyyakum wa iyyakum.